Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neisa, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis e-governance archetype pada Evisum di instansi BKKBN. Governance archetype menurut Weil and Ross adalah model yang menggambarkan bagaimana keputusan terkait teknologi informasi diorganisasikan dan siapa yang berwenang membuat keputusan tersebut di dalam organisasi. Dalam konteks ini, Weil and Ross mengidentifikasi beberapa archetype utama untuk tata kelola teknologi informasi. Setiap archetype menggambarkan pola pengambilan keputusan terkait teknologi dalam organisasi, termasuk siapa yang terlibat dan bertanggung jawab. 3 komponen dalam IT governance. Yang pertama adalah who atau style, yaitu siapa yang memiliki otoritas atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan-keputusan penting teknologi informasi, serta peran stakeholder teknologi informasi di dalamnya. Beberapa pola dasar atau IT governance archetype yang menyangkut pengambilan keputusan teknologi informasi antara lain bisnis monarki, IT monarki, feudal, IT duopoli, federal, dan anarki. Yang kedua adalah what atau domain, keputusan teknologi informasi apa yang diambil atau bagaimana teknologi informasi dipergunakan dalam organisasi. Antara lain meliputi bidang-bidang IT principle, IT infrastruktur strategi, IT arsitektur, business application, dan investment dan prioritization. Yang ketiga adalah how atau mekanisme, yaitu bagaimana cara atau mekanisme pengambilan keputusan. Berbagai mekanisme yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan, seperti eksekutif, komite, dan lain-lain. Proses penyelarasan atau alignment processes dan pendekatan komunikasi. Evisum BKKBN adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kinerja penyuluh KB atau PLKB. Aplikasi ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi capaian program pembangunan keluarga dan keluarga berencana di wilayah binaan penyuluh KB. Evisum BKKBN memiliki beberapa fitur, di antaranya jaringan multilevel networking antara BKKBN pusat, perwakilan BKKBN provinsi, SKPD KB di kabupaten, dan PKB di lapangan. Memantau kualitas IMP atau Poktan secara online, memantau penyuluh KB dalam bentuk grup jaringan, menginput informasi dari lapangan dan mendapatkan feedback dari BKKBN, dan terkoneksi dengan Dupak, SIM SDM, absensi, SKP, serta data capaian program di lapangan. Analisis yang pertama adalah who atau style, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah bisnis monarki, yang dapat dilihat pengambil keputusannya adalah Kepala BKKBN, yaitu keputusan teknologi diambil oleh para pimpinan. Yang kedua adalah IT monarki, yaitu keputusan terkait teknologi informasi diambil oleh para ahli teknologi informasi, yaitu Direktorat Pelaporan dan Statistik dan Direktorat Lini Lapangan BKKBN. Lalu yang ketiga adalah federal, yaitu keputusan terkait platform ini melibatkan berbagai stakeholder, yaitu seperti pimpinan BKKBN, unit kesehatan, dan pengelola data. Yang terlibat adalah Kepala BKKBN, Direktorat Lini Lapangan, dan Biro Sumber Daya Manusia.
Yang keempat adalah IT duopoli, yaitu pimpinan BKKBN berkolaborasi dengan Departemen Teknologi Informasi untuk mengembangkan platform. Yang terlibat adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik, Sestama Bagian Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, dan Direktorat Lini Lapangan. Yang kelima adalah feudal, yaitu BKKBN memiliki kebutuhan berbeda terhadap e-visum, dan di sini adalah penggunanya adalah penyuluh KB. Dan yang terakhir adalah anarki, yaitu unit-unit ad hoc atau non-struktural. Yang terlibat di sini adalah Direktorat Lini Lapangan dan penyuluh KB. Analisis yang kedua yaitu what atau domain, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak untuk memberi masukan dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah IT Principle, yaitu IT Principle dalam tata kelola TI BKKBN diwujudkan oleh misi BKKBN, yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Yang kedua adalah IT Arsitektur, mengisyaratkan kebutuhan akan standarisasi dan integrasi. BKKBN memiliki sistem data dan juga informasi yang terpusat. E-visum ini dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu lama jika dilakukan secara manual. Selanjutnya yaitu IT infrastruktur strategis, yaitu untuk e-visum BKKBN memerlukan evaluasi berbagai komponen infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi dan operasional sistem. Infrastruktur TI strategis adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa teknologi mendukung tujuan organisasi secara efisien dan aman. Selanjutnya yaitu IT Investment and Prioritization, yaitu strategis untuk e-visum BKKBN karena sangat penting untuk memastikan bahwa investasi teknologi yang dilakukan mendukung tujuan organisasi secara efektif dan efisien. BKKBN perlu menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran TI dengan prioritas yang tepat untuk mencapai hasil maksimal. Dalam konteks e-visum, strategi ini akan membantu mengarahkan sumber daya ke area yang paling mendesak, mendukung skalabilitas sistem dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah business application, yaitu aplikasi e-visum BKKBN sebagai aplikasi bisnis strategis memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan proses pengelolaan kinerja penyuluh KB. Dengan integrasi yang kuat antara proses bisnis, infrastruktur teknologi, serta keamanan data, aplikasi ini mendukung tujuan strategis BKKBN untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pengguna. Analisis yang ketiga adalah how atau mekanisme. Yang pertama adalah bisnis monarki, yaitu keputusan TI diambil oleh eksekutif senior seperti pimpinan dalam suatu organisasi. Dilihat dari e-visum, kemungkinan besar diambil oleh pimpinan tertinggi BKKBN seperti Kepala BKKBN. Mereka akan menentukan anggaran, tujuan, dan visi jangka panjang dari e-visum dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap program nasional keluarga berencana dan pengendalian kependudukan. Fokusnya adalah pada bagaimana e-visum dapat mendukung pencapaian visi dan misi BKKBN secara keseluruhan. Yang kedua yaitu IT monarki, yaitu keputusan terkait TI diambil oleh departemen atau pimpinan IT saja. Semua keputusan yang terkait teknologi termasuk infrastruktur, pengembangan sistem dan keamanan data diambil oleh ahli atau tim teknologi informasi. Jika BKKBN menerapkan model ini, Departemen TI BKKBN memiliki otoritas penuh untuk menentukan bagaimana e-visum dikembangkan, diimplementasikan, dan dipelihara. Departemen Teknologi Informasi akan fokus pada aspek teknis dan memastikan bahwa sistem tersebut aman, efisien, dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain di BKKBN. Yang ketiga yaitu feudal, yaitu model ini memungkinkan unit departemen mengambil keputusan atas keputusan mereka. Jadi dalam konteksnya BKKBN pendekatan feodal
Berarti setiap regional atau departemen BKKBN memiliki kebebasan untuk menyesuaikan atau mengelola bagian dari sistem e-visum mereka sendiri. Mereka bisa membuat keputusan berdasarkan kebutuhan lokal terkait pengelolaan penyuluh KB. Yang keempat yaitu federal. Ada beberapa keputusan yang diambil secara terpusat oleh kantor pusat BKKBN, sementara keputusan lain dapat didelegasikan kepada perwakilan di setiap provinsi berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam model ini, pengelolaan strategis e-visum mungkin dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat BKKBN. Sementara implementasi operasional dan penyesuaian lokal diserahkan kepada kantor-kantor perwakilan. Misalnya, keputusan tentang infrastruktur inti dan keamanan sistem dibuat oleh pusat, sedangkan pelatihan pengguna dan pengelolaan data lokal bisa menjadi tanggung jawab kantor perwakilan provinsi di setiap daerah. Yang kelima adalah IT duopoli. Dalam konteks ini, mungkin melibatkan kolaborasi antara manajemen BKKBN yang mewakili kebutuhan bisnis dan kebijakan dengan Direktorat Teknologi Informasi. Misalnya kebijakan penyuluh KB mungkin ditetapkan dalam bisnisnya, sementara teknis implementasi seperti pengembangan aplikasi visum dikelola oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik. Yang terakhir adalah model anarki, yaitu setiap individu atau unit dapat membuat keputusan TI mereka sendiri tanpa pengawasan atau koordinasi terpusat. Dan ini adalah model yang paling tidak teratur. Jika diterapkan pada e-visum, model ini akan menghasilkan keputusan teknologi informasi yang tidak terkoordinasi di berbagai unit, yang berpotensi menyebabkan kekacauan dalam pengelolaan dan pemrosesan kinerja penyuluh KB. Tidak ada standar atau aturan yang jelas untuk diikuti oleh setiap unit. Berdasarkan model archetype governance teknologi informasi menurut Rose and Weil, e-visum BKKBN kemungkinan akan lebih cocok dengan model IT duopoli atau federal, mengingat pentingnya kolaborasi antara Direktorat Pelaporan dan Statistik dan Kepala BKKBN untuk mengelola infrastruktur dan sistem yang mendukung program-program nasional. Model duopoli dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhitungkan kebutuhan strategi organisasi secara keseluruhan dan tetap menjaga integritas teknis sistem. Sekian atas presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Bersama-sama mari kita melangkah ke masa depan yang lebih digital dan inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.